Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Nurwanta. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester ganjil pompa dan kompresor. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya adalah Wildan Nurwanta dengan NRP 08 2004 0042 dari kelas TP3B dan mata kuliah pompa dan kompresor praktik. Nah, yang pertama yaitu bagaimana prosedur pengujian dan pengambilan data? Yang pertama ada pompa sentrifugal, yaitu langkah pertama ada buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. Langkah kedua itu tutup gate valve setelah collecting tank kosong. Nah, ketiga yaitu buka penuh delivery valve. Nah, keempat yaitu jalankan pump dan setting kecepatannya. Nah, kelima yaitu variasikan bukaan delivery valve. Nah, keenam yaitu untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh, yaitu tutup gate valve pada collecting tank, ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y, ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. Yang langkah terakhir, langkah 7 yaitu ulangi langkah 3 hingga 5 kecepatan putar yang berbeda-beda, atau langkah-langkah ini bisa dilihat pada modul. Terus yang kedua yaitu ada langkah-langkah pengambilan data pompa mix flow, itu hampir sama seperti yang pompa sentrifugal. Lanjut aja ya teman-teman. Nah, itu yang ketiga ada kompresor sentrifugal. Pengambilan datanya itu sesuai dengan modul. Yang pertama itu buka penuh katup discharge, jalankan motor dan kompresor, catat tekanan, temperatur suction dan discharge, catat beda ketinggian di venturimeter, variasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tutup penuh, catat data seperti poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan, dan yang terakhir yaitu ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Selanjutnya yaitu untuk pengambilan data rangkaian pompa seri dan paralel, pompa tunggal, konfigurasi seri, konfigurasi paralel. Yang pertama, mesin harus dalam keadaan kondisi mati. Yang kedua yaitu atur katup-katup dengan konfigurasi berikut. Buka V1, tutup V2, tutup V3, buka V4, dan buka V5. Yang ketiga yaitu jalankan pompa 1 dan atur kecepatannya. Pompa 2 biarkan mati. Yang keempat, catat variabel-variabel berikut. Yang pertama yaitu debit alirannya yang ditunjukkan oleh rotameter. Yang kedua itu tekanan di P1 dan P2. Terus variasikan bukaan katup V5. Untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel terukur seperti pada langkah 4. Langkah selanjutnya yaitu kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Dan langkah terakhir yaitu variasikan kecepatan putar pompa 1. Untuk setiap variasi kecepatan, ulangi langkah 4 sampai 7. Selanjutnya yaitu cara pengambilan data. Nah, untuk cara pengambilan data itu pada cara di modul yang ada di LMS yaitu yang pertama adalah pilih konfigurasinya pompa. Yang kedua, masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang keempat, atur slider bukaan katup bukaan terbesar. Yang keempat yaitu ada klik tombol run. Terus yang kelima, cara datanya seperti laju aliran volumetrik, durasi waktu, perubahan volume, tekanan keluar, tekanan masuk, arus listrik. Langkah selanjutnya yaitu ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal dari 80%, 60%, 40%, 50%, hingga yang paling kecil yaitu 20%. Ulangi langkah 2 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Ulangi langkah 1 sampai 6 untuk konfigurasi pompa yang lain. Nah, ini adalah tabel data pompa sentrifugal menggunakan langkah-langkah cara pengambilan data yang ada di pada slide sebelumnya. Bisa dilihat ada kecepatan putar, ada bukaan katup, ada delta V, delta T, discharge pressure, suction pressure, dan arus listrik. Terus ini juga selanjutnya itu ada juga tabel data pompa mix flow yang didapat pada caranya sama seperti slide sebelumnya, yaitu didapatkan kecepatan putar, bukaan katup, delta V, delta T, discharge pressure, suction pressure, dan ada arus listrik. Selanjutnya yaitu ada tabel data kompresor sentrifugal. Sama seperti sebelumnya yaitu terdapat speednya, bukaan katup, tekanan udara masuk, dan sebagainya. Langkah-langkahnya juga sama seperti di slide sebelumnya. Terus yang berikutnya yaitu ini ada tabel data rangkaian pompa seri dan paralel, di mana cara pengambilannya itu ada pada modul dan juga tertera pada LMS. Selanjutnya yaitu ada tabel data pompa seri. Nah, ini juga cara pengambilan datanya itu sama seperti di slide-slide sebelumnya tadi. Jadi sama saja. Terus selanjutnya itu ada data pompa paralel, ada kecepatan putar, bukaan katup, ada debit, ada discharge pressure, suction pressure, yang terakhir ada arus listrik. Nah, nomor 2 adalah pengolahan data hasil pengujian, yaitu meliputi 4 rangkaian. Nanti itu ada pompa sentrifugal, pompa mix flow, kompresor sentrifugal, dan yang terakhir ada rangkaian pompa seri dan paralel. Nah,
Yang pertama adalah untuk pengolahan data pompa sentrifugal. Jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan SI, maka ubah data ke satuan SI. Contohnya yaitu dari bar G kita ubah ke Pascal. Terus yang kedua itu hitung debit aliran fluida menggunakan rumus I sama dengan delta V per delta T. Terus menghitung bel tekanan discharge atau delta P dengan P keluar dikurangi P masuk. Selanjutnya yaitu menghitung head intention pompa. Head pompa sama dengan delta P per rho kali G. Selanjutnya yaitu pengolahan data pompa sentrifugal. Nah, untuk menghitung daya hidrolik pompa, yaitu pH sama dengan rho G H sama dengan debit dikalikan sama bel tekanan. Terus yaitu hitung daya mekanik di suplai motor atau PM. Itu sama dengan akar 3V I mu. Selanjutnya yaitu menghitung efisiensi. Efisiensi dihitung dari pH yaitu daya hidrolik pompa per daya mekanik di suplai motor dikalikan 100%. Terus yang terakhir yaitu membuat tabel beserta grafik dari perhitungan tiap titik data. Grafik terdiri dari grafik delta P terhadap H, grafik H terhadap H, grafik hidrolik pompa terhadap H, grafik daya mekanik suplai motor terhadap H, yang terakhir adalah grafik efisiensi terhadap H. Nah, ini adalah hasil pengujian pompa sentrifugal menggunakan Excel dan dengan formula yang ada pada slide sebelumnya. Kita masukkan ke Excel, dapat yaitu ada durasi, ada tekanan keluar, ada debit aliran fluida, berapa itu tekanan delta P, ada head pompa, ada daya hidrolik pompa atau pH, ada daya mekanik motor atau PM, dan ada efisiensi. Terus ini juga sama yaitu untuk speed yang 2286, speed 2386, speed 2486. Selanjutnya yaitu ada grafik, yaitu grafik efisiensi terhadap H, grafik H terhadap H, grafik hidrolik pompa terhadap H, terus grafik bel tekanan terhadap H, dan yang terakhir adalah ada grafik mekanik disuplai motor terhadap H itu. Nah, terus yang kedua yaitu ada pengolahan data pompa mix flow. Nah, yang pertama itu jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan SI, maka ubah data ke satuan SI. Yang kedua yaitu hitung debit aliran fluida, yaitu sama seperti yang pompa sentrifugal tadi, yaitu I sama dengan perubahan volume per perubahan waktu. Yang ketiga yaitu menghitung bel tekanan atau delta P sama dengan P keluar min P masuk. Yang keempat yaitu menghitung head pompa yang dengan delta P rho dikalikan G. Nah, terus untuk menghitung daya hidrolik pompa atau pH sama dengan debit dikalikan sama beda tekanan. Hitung daya mekanik di suplai motor atau PM sama dengan 3 akar 3 V1 min. Terus menghitung efisiensi sama dengan hidrolik pompa per disuplai motor dikali 100%. Terus membuat tabel beserta grafik dari perhitungan tiap titik data. Grafik terdiri dari grafik beda tekanan terhadap H, grafik head pompa terhadap H, grafik hidrolik pompa terhadap H, grafik pompa disuplai motor terhadap H, yang terakhir adalah grafik efisiensi terhadap H. Nah, ini adalah hasil pengujian pompa mix flow. Menggunakan formula yang ada pada slide sebelumnya, kita masukkan ke dalam Excel, didapatkan data-data seperti pada slide ini. Bisa dilihat ya teman-teman slide-nya. Nah, selanjutnya yaitu ada grafik. Yang pertama grafik delta P terhadap H, grafik hidrolik pompa terhadap H, grafik head pompa terhadap H, dan ada juga grafik motor terhadap H. Terus selanjutnya yaitu ada grafik efisiensi terhadap H. Itu. Ini untuk speed yang 621, 724, 827, 931 dan 1034 rpm. Selanjutnya yaitu ada pengolahan data kompresor sentrifugal. Yang pertama itu mengubah data-data kesatuan SI seperti bar G kesatuan absolut seperti kilopascal. Terus yang kedua itu menghitung massa jenis discharge dan suction menggunakan persamaan gas ideal. R merupakan gas ideal di mana P sama dengan rho R dikalikan T. Yang ketiga yaitu mengubah daya tekanan venturimeter delta P kesatuan Pascal. Di mana tadi satuan venturimeter yaitu ada mmH2O kesatuan Pascal. Kita convert melalui Google. Yang keempat yaitu untuk menghitung kecepatan aliran di mana Kv sama dengan 0,288. Rumusnya ada pada dalam slide. Yang kedua itu menghitung laju aliran massa aliran fluida untuk setiap titik dengan formula M massa sama dengan P discharge V discharge kalikan A discharge. Terus menghitung relasi tekanan RP sama dengan P discharge per P suction. Terus yang ketiga ada menghitung temperatur isentropik keluar di mana K sama dengan 14. Untuk rumusnya bisa dilihat pada slide ya teman-teman. Selanjutnya yaitu untuk pengolahan data kompresor sentrifugal yaitu menghitung head isentropik. Nah, menghitung kerja isentropik dan daya aktual CP dapat ditentukan dari tabel sifat udara. Ini rumusnya juga bisa dilihat pada slide juga. Terus yang terakhir yaitu menghitung daya mekanik di suplai motor atau PM, di mana V adalah tegangan in-out motor, I besar arus mengalir, dan faktor daya senilai 0,8. Selanjutnya yaitu untuk menghitung efisiensi isentropik sama dengan W isentropik per W aktual. Untuk menghitung efisiensi total, ditekankan rumus sama dengan efisiensi total sama dengan W isentropik per rho disuplai motor dikalikan 100%. Nah, setelah melakukan penghitungan seluruh data, buat tabel dan grafiknya. Grafik terdiri dari grafik RP terhadap
massa, grafik H isentropi terhadap massa, grafik W isentropi terhadap massa, grafik PM terhadap massa, dan terakhir adalah grafik efisiensi total terhadap massa. Halnya yaitu ini adalah hasil pengujian kompilasi sentrifugal yang saya kerjakan melalui Excel dengan menggunakan formula rumus-rumus daripada slide sebelumnya. Nah, ini dapatkan hasilnya. Di sini juga ada beberapa grafik mengenai, yaitu yang pertama ada RP terhadap massa, W isentropi terhadap massa, H isentropi terhadap massa, efisiensi total terhadap massa, dan yang terakhir adalah daya mekanik disuplai motor terhadap massa. Selanjutnya itu ada pengolahan data pompa seri paralel. Yang pertama itu mengubah satuan data menjadi satuan SI agar memudahkan perhitungan. Yang kedua, menghitung banyak tekanan di start section, di mana untuk konfigurasi paralel, P keluar adalah rata-rata tekanan keluar ketua pompa. Sementara data P sama dengan P keluar dikurangi P masuk. Menghitung head pompa yang dihasilkan itu sama seperti rumus tadi, yaitu beda tekanan per row dikalikan gravitasi. Selanjutnya yaitu untuk menghitung daya hidrolik pompa sama dengan debit dikalikan sama beda tekanan. Menghitung daya mekanik yang disuplai motor masing-masing pompa, di mana V adalah tegangan in-out motor, I adalah besar arus yang mengalir, merupakan faktor daya dengan nilai 0,8. Daya mekanik konfigurasi pompa tunggal sama dengan P motor sama dengan P1. Nah, ini untuk dua pompa seri dan dua pompa paralel sama dengan PM sama dengan P1 plus P2. P1 sama dengan V kali I1 kali mu, P2 sama dengan VI2 kali I mu. Untuk menghitung efisiensi sama dengan daya hidrolik pompa per daya hidrolik disuplai motor dikalikan 100%, dan membuat tabel dan grafik data, yaitu grafik daya tekanan terhadap I, grafik pompa terhadap I, grafik hidrolik pompa terhadap I, terus grafik daya disuplai motor terhadap I, yang terakhir adalah grafik efisiensi terhadap I. Nah, terus selanjutnya itu ada karakteristik pompa sentrifugal. Jadi karakteristiknya itu yang pertama ada kelebihan dari pompa sentrifugal, yaitu yang pertama efisiensi tinggi mendekati kompresor bolak-balik 2 tahap. Yang kedua yaitu bisa mencapai tekanan hingga 1200 psi. Yang ketiga dirancang untuk memberikan udara bebas pelumas. Dan yang keempat yaitu tidak membutuhkan fondasi khusus. Adapun kekurangan dari pompa sentrifugal yaitu biaya awal yang tinggi, sistem pemantauan dan kontrol yang rumit, kecepatan rasional tinggi membutuhkan bantalan khusus dan getaran canggih serta pemantauan jarak, dan yang terakhir adalah pertimbangan perawatan khusus. Selanjutnya itu ada karakter pompa mixed flow. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama konstruksi kokoh, desain sederhana, beroperasi pada heat konstan pada jangka waktu lama, temperatur fluida sampai dengan 120 derajat Celcius. Nah, semakin bertambah nilai debit aliran fluida, daya hidrolik pompa yang dihasilkan yang semula ada naiknya akan cenderung menurun untuk semua kecepatan putar. Saat debit aliran fluida bertambah, perbedaan tekanan di start section dan head pompa akan cenderung menurun, dan ini berlaku untuk semua kecepatan putar, baik 640 rpm, 744 rpm, dan 47 rpm, dan sebagainya. Terus, sebagian gaya pompa disebabkan oleh ini. Nah, head yang dihasilkan pada pompa head yang dihasilkan pada pompa jenis ini sebagian adalah disebabkan oleh gaya sentrifugal dan sebagian lagi oleh tolakan impeller. Nah, aliran buangnya sebagian radial dan sebagian lagi aksial. Ini sebabnya di pompa ini disebut pompa aliran campuran gitu. Selanjutnya yaitu ada karakteristik kompresor sentrifugal. Penasaran kan? Ayo kita cek. Nah, yang pertama ada kelebihannya. Kelebihannya itu sama seperti pompa sentrifugal tadi, yaitu efisiensinya tinggi, terus bisa mencapai tekanan hingga 1000 psi, terus dirancang untuk memberikan udara bebas pelumas, dan terakhir tidak membutuhkan fondasi khusus. Dan kekurangannya juga sama seperti pompa sentrifugal, yaitu biaya awal yang tinggi, sistem pemantauan yang kontrol dan rumit, dan kecepatan rasional tinggi membutuhkan bantalan khusus, dan terakhir adalah pertimbangan perawatan khusus. Hanya itu ada karakteristik pompa seri paralel. Karakteristik yang pertama itu tujuan pompa dipasang secara seri adalah untuk meningkatkan tekanan pada jaringan pipa. Yang kedua, tujuan dari pompa yang dipasang secara paralel adalah untuk menambah kapasitas atau debit air dan untuk menghemat listrik dengan mengatur hidup atau mati pompa sesuai dengan debit air yang diperlukan. Dan yang ketiga yaitu untuk pompa tunggal, head pompa akan menurun seiring bertambahnya debit aliran fluida pada pompa. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu jika diameter rotor pompa sentrifugal di modul 1 diameter sama dengan 7,5 in dan diameter rotor pompa mixed flow modul 2 sama dengan 12 in, berdasarkan data head dan debit hasil pengujian tentukan yang pertama kecepatan spesifik kedua pompa, yang B itu kapasitas spesifik kedua pompa, head spesifik kedua pompa, plot head spesifik terhadap kapasitas spesifik, dan kecepatan spesifik terhadap kapasitas spesifik. Dan yang E yaitu tambahkan pembahasannya ke dalam PowerPoint Anda. Jadi kita bahas dulu ya. Nah, pembahasannya untuk mencari head spesifik, kecepatan spesifik, dan kapasitas spesifik, praktikan menggunakan rumus berikut yang akan diformulakan di Microsoft Excel.
Nah, untuk rumus-rumusnya bisa dilihat pada slide ya, teman-teman. Kali kita coba. Nah, ini adalah hasil perhitungan modul 1 menggunakan formula yang ada pada slide sebelumnya kita masuk dalam Excel, yaitu ditemukan head spesifiknya, kapasitas spesifiknya, dan kecepatan spesifiknya. Terus yang ini adalah hasil perhitungan untuk modul 2, sama seperti tadi itu menggunakan formula dari slide sebelumnya kita masuk dalam Excel, yaitu didapatkan head spesifik, kapasitas spesifik, yang terakhir ada kecepatan spesifik. Dan ini adalah untuk grafik modul 1, yaitu di mana grafik kecepatan spesifik terhadap kapasitas spesifik. Terus yang kedua adalah grafik head spesifik terhadap kapasitas spesifik. Dan yang terakhir itu ada grafik modul 2, di mana head terhadap kapasitas, dan selanjutnya itu ada kecepatan terhadap kapasitas. Nah, terima kasih dan saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini, karena kesempurnaan yang milik Allah. Kesalahan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.